Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat hadir bersama di pagi hari ini pada acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, Jumat 30 Juli 2021. Tentunya dalam kondisi dan situasi saat ini, pelaksanaan acara dilakukan secara daring atau virtual dengan tetap menerapkan prosedur protokol kesehatan. Ibu yang berbahagia, telah hadir saat ini yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, yang kami hormati Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Bapak James Lee Huta Barat, yang kami hormati Sekretaris Jenderal DPD RI, Bapak Rahman Hadi, yang kami hormati Deputi Persidangan DPD RI, Ibu Sefti Ramsiati, yang kami hormati Deputi Administrasi DPD RI, Bapak Lalu Nikman Zahir, yang kami hormati Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Erwan Agus Purwanto, yang kami hormati Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Bapak Wawan Wardiana, yang kami hormati Kepala Asisten Utama Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Nugroho, Kepala Biro Pusat dan Inspektur di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, serta Bapak Ibu yang ikut serta dalam acara virtual pagi hari ini yang tentunya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Itu yang kami hormati. Sebelum melanjutkan, izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara akan diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, selanjutnya sambutan Sekretaris Jenderal DPD RI, sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang mewakili, penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Sekretariat Jenderal DPD RI. Ketua DPD RI, Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara. Marilah kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
kami persilahkan duduk kembali. Agar pelaksanaan acara pada pagi hari ini mendapatkan berkah bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama. Berdoa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Marfungi MSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirina hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya alimul ghabi wa syahada. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini, Jumat, kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan tugas kedinasan, perencanaan pembangunan zona integritas, menuju wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Oleh karena itu, ya Allah, limpahkanlah kepada kami taufik dan hidayahnya, serta inayahnya kepada kami, agar kami semua terhindar dari perilaku koruptif, serta berikanlah kekuatan untuk menjadi ASN yang bersih dalam melayani. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha tahu tentang segala keadaan kami yang sebenarnya. Engkau yang maha tahu tentang segala kelemahan, kekurangan kami. Berilah kekuatan untuk menghindari dosa-dosa itu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, anak-anak kami, keluarga kami, dan saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampai hari ini pula begitu banyak kabar duka silih berganti menghampiri kami. Berita tentang berpulangnya karib kerabat, saudara kami, handai tolan, sahabat dan kawan dekat kami, pegawai dan PPN Sekretariat Jenderal DPD RI. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami semua yang masih hidup. Sehatkanlah lahir dan batin kami. Ya Allah, angkatlah semua penyakit yang ada pada keluarga besar Sekretariat Jenderal DPD RI. Semua keluarga kami, karib kerabat kami, saudara dan handai tolan kami, serta juga kawan dan sahabat kami yang masih terbaring sakit. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Rabb, sembuhkanlah dan angkatlah semua penyakit mereka yang masih terbaring di rumah sakit. Ya Malikul Kudus, selamatkanlah kami semua. Sebagaimana Engkau telah menyelamatkan kaum Nabi Nuh alaihi salam dengan bahtera keselamatan. Hanya padamu ya Rabbi, kami memasrahkan diri. Ya Allah, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar menurut-Mu ya Allah, agar kami bisa mengikuti titah kebenaran-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah salah, agar kami dapat menghindarinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan Sekretaris Jenderal DPD RI kepada Bapak Dr. Rahman Hadi MSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ketua DPD RI beserta pimpinan yang hadir secara virtual. Yang terhormat Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Bapak Profesor Dr. Erwan Agus Purwanto MSI. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Bapak Dr. Insinyur Wawan Wardiana MT. Yang terhormat Bapak Ketua Ombudsman Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh anggota Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Insinyur James Lee Huta Barat, SHMH, dan Kepala Asisten Utama Bapak Nugroho, Bapak dan Ibu Deputi Sekretariat Jenderal DPD RI, hadir di sini juga lengkap bersama kami, Kepala Biro Pusat dan Inspektur di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, serta seluruh rekan-rekan yang hadir dari perwakilan daerah di 34 provinsi yang hadir secara virtual pada kesempatan hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dalam keadaan sehat walafiat. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak pimpinan kementerian lembaga yang berkenan hadir walaupun secara virtual, mengingat memang saat ini kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlaku dan hingga saat ini masih adanya PPKM sampai dengan 2 Agustus 2021. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan pandemi ini akan segera berakhir. Bapak dan Ibu yang kami hormati, reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan atau bisnis proses, dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang dan diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategi untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu, dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan publik. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Sekretariat Jenderal DPD RI akan terus berkomitmen dalam menjalankan amanah reformasi birokrasi dengan melakukan perubahan di setiap area perubahan, sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta kinerja berorientasi hasil
yang bermanfaat dalam mendukung tugas administrasi dan dukungan keahlian kepada pimpinan dan anggota DPD RI. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi yang menargetkan tercapainya 3 sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, Sekretariat Jenderal DPD RI akan membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi melalui suatu unit kerja yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas. Mengutip dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pembangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah. Maka pimpinan beserta jajaran mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Instansi pemerintah melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik. Pencanangan ini merupakan tahap awal dari serangkaian tahap kegiatan dalam pembangunan suatu unit kerja yang diharapkan dapat menjadi unit kerja yang reform, bebas dari korupsi, serta bersih dalam melayani. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya selaku Sekretaris Jenderal DPD RI mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Jenderal DPD RI yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, kepada Bapak Profesor Dr. Erwan Agus Purwanto MSI, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan seluruh jajaran pimpinan, Bapak Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, para tamu undangan dari KPK dan dari Ombudsman Republik Indonesia, para pejabat pimpinan tinggi utama, madya, dan pratama di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat bertemu secara virtual pada pagi ini dalam acara pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBPM di lingkungan Sekretariat DPD Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan,
Reformasi birokrasi merupakan langkah utama bagi birokrasi untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi lebih baik, efektif, dan efisien. Sasarannya jelas, yaitu agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menyampaikan bahwa reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas dan agenda utama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya menciptakan birokrasi yang berorientasi hasil, tidak semata berorientasi pada prosedur, proses, dan rutinitas yang monoton. Regulasi yang rumit dan menghambat, serta kelembagaan yang gemuk harus segera disederhanakan. Birokrasi juga dituntut untuk selalu adaptif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mewujudkan kondisi birokrasi yang demikian tentu tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang tidak singkat. Hal ini dikarenakan beberapa hal, antara lain luasnya cakupan yang harus dilakukan perbaikan, tingginya kompleksitas permasalahan yang dihadapi, banyaknya tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan dan regulasinya, serta rendahnya budaya kinerja dan melayani di birokrasi kita. Oleh karena itu, untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi, maka instansi pemerintah wajib untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan atau role model bagi unit kerja pelayanan lainnya. Unit kerja yang menjadi pilot project tersebut yang kemudian kita kenal dengan unit kerja wilayah bersih dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBPM. Dengan semakin banyaknya unit kerja WBK, WBPM, maka diharapkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan melayani publik dengan prima akan semakin tumbuh dan berkembang sebagaimana harapan kita semua, pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Membangun zona integritas menuju WBK dan WBPM ini juga merupakan salah satu arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas dari korupsi, terpercaya dan berintegritas dalam menghadapi tantangan industri 4.0. Oleh karenanya, pembangunan zona integritas merupakan suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan percepatan reformasi birokrasi. Hadirin sekalian yang saya hormati, sejak tahun 2014 kami merasakan komitmen yang kuat dari pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh jajaran birokrasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lebih bersih, serta lebih berkualitas dalam memberikan pelayanan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya unit kerja pelayanan percontohan yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi PPK dan PBPM. Pada tahun 2020, sebanyak 251 instansi pemerintah dari 70 kementerian lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 161 pemerintah kabupaten atau kota telah mengusulkan unit kerja pelayanannya untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional atau TPN. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 179% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun dari sisi jumlah unit kerja yang diusulkan pada tahun 2020 juga terdapat kenaikan yang signifikan sebesar 64% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 2.246 unit kerja yang diusulkan di tahun 2019 menjadi 3.691 unit kerja di tahun 2020. Kemudian dari seluruh unit yang diusulkan, sebanyak 681 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai PPK dan 82 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai PBPM. Tren positif ini tentu menunjukkan semangat reformasi birokrasi semakin mengakar, tidak hanya pada tingkatan instansional, tetapi juga pada tingkatan unit kerja di bawahnya. Instansi pemerintah semakin bersemangat untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa unit kerjanya adalah unit kerja terbaik. Semangat tersebut kami tangkap dan kami jaga dengan memastikan proses evaluasi yang dilaksanakan merupakan proses yang handal, transparan, netral, dan akuntabel. Evaluasi ini kami lakukan tidak hanya untuk menilai
upaya perbaikan tata kelola internal saja, melainkan juga dampak atau hasil perubahan yang dirasakan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan survei langsung kepada masyarakat maupun pengguna layanan mengenai persepsi terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan persepsi terhadap praktik anti korupsi di unit kerja yang diusulkan. Hasil evaluasi zona integritas tersebut juga divalidasi dengan hasil mystery shopper serta clearance dari berbagai instansi yang terkait, diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi yang hadir pada kali ini, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Yudisial, Kompolnas, Komjak, Barreskrim, dan lain sebagainya. Begitu ketatnya kriteria penilaian ini menunjukkan bahwa predikat ini bukanlah sebatas kompetisi atau main-main saja. Namun kami ingin menjamin bahwa unit kerja yang ditetapkan sebagai WBK atau WBPM benar-benar dapat berperan sebagai role model dalam hal integritas kinerja maupun pelayanan bagi unit kerja lainnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mempercepat pembangunan zona integritas terdapat 5 kunci sukses membangun zona integritas, yakni membangun komitmen nyata dan semangat perubahan yang besar dari level pimpinan tertinggi hingga seluruh jajaran, menciptakan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan bagi masyarakat atau pengguna layanan, menciptakan program-program yang menyentuh, yaitu program-program yang mampu menjawab kebutuhan dan mendekatkan unit kerja kepada masyarakat atau pengguna layanan, melakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten, dan yang terakhir adalah menetapkan strategi komunikasi publik terbaik untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan telah diketahui dan delivered kepada masyarakat. Harapannya apabila 5 kunci tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka pembangunan zona integritas di instansi pemerintah, termasuk di DPD RI, dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya mewakili Bapak Menteri Pan-RB berterima kasih kepada pimpinan DPD RI serta seluruh jajaran atas atensinya dalam mendukung upaya percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas. Harapan kami, semoga kegiatan pencanangan zona integritas pada pagi hari ini tidak hanya sekedar seremonial semata, melainkan sebagai titik awal dan memicu untuk melakukan perubahan-perubahan konkret bagi masyarakat. Akhir kata, saya ingin kembali mengingatkan bahwa kita harus mengubah mindset bekerja kita dari mental priai menjadi pelayan, dari sekedar bekerja untuk menghabiskan anggaran menjadi bekerja untuk memberi manfaat dan hasil nyata bagi masyarakat. Orientasi kita harus orientasi hasil, tidak hanya sibuk dengan rutinitas monoton semata. Kita perlu secara terstruktur bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat menuju Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua dalam pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tercinta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Erwan Agus Purwanto MSI yang telah memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah penandatanganan dokumen pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani oleh Sekretaris Jenderal DPD RI. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada Bapak A.A. Lanyala Mahmud Mataliti. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan, Menteri Pan RB atau yang mewakili, Ketua KPK RI atau yang mewakili, Ketua Ombudsman RI atau yang mewakili, Sekretaris Jenderal DPD RI, Deputi Persidangan, dan Deputi Administrasi, para Kepala Biro, Pusat, dan Inspektur Sekretariat Jenderal DPD RI, rekan-rekan pers dan media yang kami banggakan, segenap undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tamu undangan yang mengikuti kegiatan yang sangat penting hari ini, yaitu pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah yang lahir pasca reformasi perlu menggelorakan semangat reformasi untuk terus melakukan kerja nyata demi terlaksananya good governance dan tata kelola yang baik di internal lembaga. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga telah melaksanakan reformasi birokrasi sejak tahun 2009 secara konsisten dan berkelanjutan. Kita berharap birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Kemarin saya juga telah memberikan sambutan pada kegiatan Juminari Transformasi Digital Pelayanan Publik dengan Artificial Intelligence, Big Data, dan Smart Blockchain. Saya mengatakan bahwa program reformasi birokrasi yang terus digenjot oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka DPD RI merespon dengan cepat sehingga telah menyetujui usul inisiatif rancangan undang-undang tentang pelayanan publik. DPD RI telah mempersiapkan desain legislasi pelayanan publik yang modern, inovatif, dan partisipatif dengan memperhatikan perkembangan globalisasi dan demografi, khususnya generasi milenial. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu melayani publik secara tepat dan profesional, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Namun seiring perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi. Di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan tersebut, telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui penetapan zona integritas menuju terwujudnya wilayah bebas dari korupsi
dan wilayah birokrasi bersih melayani, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang meliputi 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Sekretariat Jenderal DPD RI sendiri telah menyusun roadmap reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPD RI dan menetapkan 8 area perubahan. Salah satu dari area perubahan tersebut adalah penguatan pengawasan. Melalui penguatan pengawasan diharapkan meningkatnya penyelenggaraan Sekretariat Jenderal DPD RI yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai wujud dari kerja keras dalam melaksanakan reformasi birokrasi, di mana salah satunya terdapat transparansi dan pengawasan yang prima atas pengelolaan keuangan negara, DPD RI berhasil mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP ke-15 kalinya berturut-turut atas laporan keuangan LK tahun anggaran 2020 dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI. Untuk mendapatkan dan mempertahankan predikat WTP dari BPK RI, butuh kerja keras dan komitmen semua pihak dalam menjalankan tata kelola kesekjenan, mulai dari penyusunan, perencanaan, melaksanakan program, dan pertanggungjawaban yang dilakukan dengan transparan, berkeadilan, dengan mendudukkan regulasi aturan di atas segalanya dalam rangka tertib administrasi. Untuk itu, saya sebagai Ketua DPD RI ingin memberikan apresiasi kepada Sekretariat Jenderal atas kinerja dan kerja nyata dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. Ke depan, saya berharap Sekretariat Jenderal untuk terus mempertahankan predikat ini sebagai kebanggaan bersama dan telah menjadi tradisi dalam kesekjenan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian sambutan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga pencanangan zona integritas ini dapat mewujudkan tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang menjadi program prioritas Sekretariat Jenderal DPD RI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua DPD RI yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian acara pada pagi hari ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta menjadikan Sekretariat Jenderal DPD RI lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dan perlu kami informasikan kepada para hadirin, untuk penandatanganan para saksi, dokumen penandatanganan akan diantarkan oleh tim Sekretariat Jenderal DPD RI menuju kantor Kemenpan RB, Ombudsman, serta KPK RI, di mana para saksi berkedudukan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Erwan. Pak, terima kasih banyak dari Ombudsman. Ya, Terima kasih dari Pak Aman dan salam hormat Pak, salam hormat, salam sehat buat kita semua. Pak Erwan, terima kasih Pak Erwan. Terima kasih Pak Wawan, Salam sehat Pak. Pak Jamsli, Bapak. Mohon izin, live Pak. Mohon Nanti izin, kami Pak, ya. tunggu dokumennya, nanti kami tanda tangan Pak. Terima kasih Siap, Pak. terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pak. Izin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.